ketika kalau dia beralasan ingin melindungi Angel ketika malam itu, seharusnya kan dia yang ada. Kita flashback, dia berapa lama tidak pulang dan tidak bertanggung jawab di dalam rumah itu. Saya tidak mau mengcampuri masalah pribadi urusan pernikahan orang, tidak mau. Tapi ketika istrinya sedang dalam keadaan membutuhkan orang lain di samping dia tidak ada. Apakah salah ketika seseorang membantu orang lain? Apakah salah orang membantu itu? Terlepas di jam yang salah atau apa segala macam, jangan ke saya tanya. Kenapa butuh bantuan ketika jam itu? Kenapa seseorang itu merasa ketakutan di jam itu? Kemana sosok orang yang harusnya menjaga dia tapi tidak ada? Semua kan sudah dibuktikan di gelar perkara. Kenapa dia tidak hadir di gelar perkara atas tuduhan kasus yang dituduhin? Dia sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kalau orang tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan dia meyakini bahwasanya itu adalah suatu tindakan pidana, harusnya di gelar perkara dia hadir. Ini kan nggak ada. Dia tidak hadir di gelar perkara. Apa yang bisa dipegang dari sosok seseorang seperti ini gitu? Kan nggak ada. Nggak ada yang bisa dipegang. Lepas dari tanggung jawab, tidak ada kata maaf, tidak ada rasa respect apapun segala macam itu tidak. Tapi sebenarnya waktu itu ketika dia berdalih masih seorang suami, apakah bisa dibenarkan ketika misalkan seorang suami KDRT istri? Kan nggak bisa, walaupun dia masih suami istri. Apalagi ini kasusnya, apakah bisa seorang suami orang lain menuduh orang lain? Kan nggak bisa, gitu loh. Sementara kita di negara hukum ini, ketika kita menuduhkan sesuatu kepada orang lain, kita harus memiliki bukti. Apa bukti yang bisa kita tunjukkan kepada pengadilan ataupun kepada kepolisian? Dia tidak ada bukti. Sampai ketika malam itu saya digiring ke kantor kepolisian, itu belum ada laporan gitu. Artinya kan ini adalah satu tindakan jebakan dari Vicky Prasetyo. Saya bisa katakan itu kenapa? Dia sudah ready akan semuanya. Orang ketika spontan itu tidak seperti itu. Di samping dia masih ada status suami istri, dan itu bukan menjadi alasan membenarkan segala sesuatu yang harus bisa dilakukan gitu. Contoh KDRT kita tidak boleh, walaupun dia istri kita. Kita memukul anak, kita menganiaya anak pun tidak bisa, padahal itu ayahnya, ya kan? Dia yang bertanggung jawab dan lain sebagainya, ngasih makan, nggak bisa gitu. Apalagi di sini ada orang lain yang sudah dituduhkan kasus asusila. Orang itu harus membela haknya sebagai warga negara. Artinya setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Ketika dia mengatakan sebagai suami, nggak perlu lah gitu. Kita lihat aja backgroundnya dia siapa. Saya tidak mau menjelaskan bagaimana. Yang pasti ketika seseorang sudah banyak cacat hukumnya di mata hukum, apakah kita masih bisa untuk mempercayai gitu? Bahkan kita agak sedikit kurang respect, agak sedikit kurang percaya gitu, karena sangat banyak cacat hukumnya, dan itu terbukti banyak kasus-kasusnya. Sebenarnya dia juga ingin melindungi Angel, kan melihat ada seorang laki-laki di jam yang malam seperti itu. Jadi pada hari ini Vicky Prasetyo tadi udah kelimpahan Kejaksaan Negeri, terus akhirnya sekarang dia ditahan di HP Salemba. Gimana nih Mas lihat kabar ini Mas? Yang pasti ini kan kabar yang sebenarnya saya pribadi menunggu sekali dari jauh-jauh hari. Kabar yang sebenarnya adalah kabar bisa dikatakan kita meminta keadilan. Sebenarnya saya menanggapi ini bukan karena emosi saya atau siapapun, tapi memang kami menunggu keadilan dari penegak hukum. Akhirnya pada hari ini atas kebijakan pengadilan untuk melakukan penahanan, itulah prosedurnya apabila kita melakukan tindak pidana. Itu sudah menjadi konsekuensi bagi orang yang melakukan tindak pidana. Tapi dari pengacaranya Vicky tadi mengatakan bahwa pertimbangan hukum katanya tidak ada, karena tidak mempertimbangkan norma kesusilaan. Lagi kan hukum yang kayak kacamata kuda kayak gitu. Sebenarnya bukan kacamata kuda. Kalau ingin berkata seperti itu artinya kan menyalahkan penegak hukum ya sebenarnya kan. Itu sangat disayangkan seorang pengacara bisa berbicara seperti itu. Sementara
seharusnya seorang pengacara mengetahui prosedur-prosedur yang dilakukan ketika seseorang meminta keadilan kepada penegak hukum. Seperti ada yang namanya pemanggilan saksi, pengumpulan bukti, gelar perkara pertama, kedua, dan ketiga, dan mengumpulkan para ahli. Itu adalah prosedur-prosedur hukum yang harus ditempuh. Apabila seseorang mengatakan memandang dari satu sudut pandang saja, itu menurut saya hal yang sangat lucu, karena seharusnya seorang pengacara mengetahui prosedur-prosedur dan dia tidak mengikuti. Kalau yang saya lihat pengacara yang baru ini kan baru ada ketika di penghujung gitu, harus dia mengikuti dari awal, dia lihat prosedurnya gitu kan, dari pertama kali kejadian itu sampai ditetapkannya SP3 surat pemberhentian perkara bahwasanya tidak ada bukti maupun unsur tindak perzinahan itu. Maka kan ketika kita menuduhkan sesuatu yang ada berbau unsur fitnahnya, kan itu harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Itu kita nggak bisa bilang oh ini sebelah pihak begitu kan, kalau yang saya tangkap tadi itu nggak bisa dikatakan seperti itu, karena seharusnya pengacara itu tahu yang namanya prosedur. Gelar perkara pertama, kedua, ketiga itu harusnya kan dia ada. Lalu kan juga ada yang namanya ahli-ahli pidana, ahli ITE, semuanya kan menyimpulkan seperti apa. Sampai ke polisi menetapkan tersangka itu kan tandanya sudah melalui proses hukum, sudah melalui proses-proses yang dilalui oleh mereka gitu loh, dari pengumpulan bukti dan lain sebagainya. Artinya di sini dari pihak kepolisian sudah menetapkan adanya tindak pidana fitnah gitu loh. Dan berdasarkan SP3 surat pemberhentian perkara itu pun sudah dibuktikan bahwasanya itu adalah tindak pidana fitnah atas tuduhan asusila. Lalu Vivi katanya dulu kesana waktu itu Mas di tempat tersebut bersama Angel itu sebenarnya apa sih waktu itu sebenarnya yang dilakukan Mas itu? Yang pasti ketika itu jam 10 malam saya sudah balik dengan rekan saya. Ada Angel untuk minta tolong atas satu kasus dari Vicky Prasetyo, yaitu kasus yang dikatakan dugaan penggelapan uang dari Pak Excel itu. Lalu kami pulang untuk membahas itu. Lalu jam saat itu Angel ada telepon bahwa dia merasa ketakutan, merasa ada gangguan. Karena saya pikir saya lagi di dekat daerah situ, saya datang dengan motor. Sampai tidak selang berapa lama dia loncat-loncat pagar dengan penutup kepala, di mana saya membawa motor mewah. Yang saya yakini saat itu dengan melihat CCTV adalah rampok. Dan wajar jika saya ada di dalam kamar. Kenapa? Karena monitor CCTV ada di dalam kamar. Dan tidak bisa dikatakan saya melakukan begini begitu segala macam. Kan jejak CCTV, jejak visum apa segala macam kan ada. Harusnya dia buktikan dulu apakah ada tindakan itu. Baru dia bisa menghina saya. Baru dia bisa mengatakan saya begini dan begitu. Ini kan nggak ada. Dia tidak melakukan pembuktian itu, tapi sudah memfitnah orang ketika itu. Yang saya dikatakan sampai pakai kaos aja gitu. Saya pakai motor kemana-mana pas pakai jaket, di dalamnya kaos gitu. Nggak mungkin saya dalam rumah pakai kaos, pasti panas. Mungkin dia nggak punya moge, saya nggak ngerti. Dia nggak mengerti juga cara berpakaian moge, saya nggak paham. Yang pasti ketika malam itu saya merasa sangat dikondisikan oleh orang-orang itu. Dan setiap orang yang memasuki rumah itu dan yang melakukan pelanggaran pidana itu harus diminta pertanggungjawabannya satu persatu. Pasti ada juga laporan satu lagi, adanya itu yang masih di dalam proses. Insya Allah kita akan menemukan titik terangnya. Kita tunggu perkembangannya juga. Yang pasti ketika malam itu saya merasa tidak bersalah menolong seseorang di jam berapapun ataupun dimanapun. Saya merasa tidak pernah salah. Kenapa? Menolong orang itu tidak harus melihat waktu, tidak harus melihat tempat. Ketika kita bisa menolong orang, kita tolong. Ada seseorang membutuhkan pertolongan kita tolong. Ada apa emang? Saya dengannya baik-baik saja. Pertama, wajar saja saya selagi di luar diminta tolong karena ketakutan, dibilang ada begini begitu segala macam. Makanya ketika gelar perkara itu dia tidak mau datang, karena dia tahu apa yang terjadi. Dan dia inisiatif sendiri dengan segala macam kelengkapan dia membawa buku nikah dan lain sebagainya. Itu kan kelihatan sebenarnya spontan kah atau ini jebakan, kan itu kelihatan. Sampai akhirnya pihak kepolisian itu menyatakan ada tindakan pidana fitnah gitu. Makanya ditetapkan sebagai tersangka.
Ini nggak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka, itu nggak sembarangan. Polisi bidangnya untuk menegakkan hukum dan membuktikan perkara tersebut. Akhirnya terbukti dia melakukan fitnah. Nggak bisa ngelak. Emang dia polisi? Emang dia Tuhan? Nggak bisa. Malam itu saja dia menjual nama agama. Saya sebagai orang muslim saya tersinggung. Allah membuktikan perzinahan ini apa? Tersinggung loh. Kok Allah dibawa-bawa? Lu fitnah orang gitu. Kok bawa-bawa Allah, gila, lu sinting. Itu luar biasa loh. Itu statement yang menurut saya sumpah yang cukup berani untuk memfitnah orang, membawa nama Allah. Saya nggak mengerti ini adalah sebuah tindakan apa, saya nggak paham ya. Pasti saya sebagai muslim saya sangat tersinggung ketika dia membawa nama Allah, menuduh seseorang atas kasus asusila.